Ya bisa tuh yang gagal juga. Tapi
Recording in progress. Kalau baik buruknya itu negara itu pasti pengaruh dari manusia terlalu luas. Misalnya jika berbicara tentang negara, bicara yang paling sedikit, yang paling kecil aja, misalnya kamar lah ya, personal banget nih, baik buruknya kamar gitu ya, itu tergantung orang yang menempatinya gitu ya. Nah, nanti dari yang menempati dari kamar itu bisa mendeskripsikan, oh ini orangnya kayak gini gitu ya, seperti itu. Ada mungkin orang yang teliti, ada yang hati-hati, ada yang yang ya nanti kelihatan di sana.
kayak gitu. Jadi lingkungan kita itu adalah deskripsi dari kita sendiri gitu ya, adalah cerminan dari si manusia. Bagaimana manusia itu berlaku gitu ya. Makanya itu dalam yang paling kecil gitu ya, dalam lingkup yang paling kecil, luasnya gitu ya, kita itu adalah khalifatul fil ardi gitu. Filosofis, sosiohistoris ini berkaitan dengan organisasi kita yang memang pergerakannya spesifik gitu ya, terhadap ekonomi syariah, dan masyarakat Indonesia atau di Indonesia juga ini potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Makanya dari landasan-landasan ini kita perlu untuk membentuk sumber daya insani gitu ya. Nilai-nilai apa teman-teman? Nilai-nilainya ini tetap dengan 3 hal ini: uhuwah, dakwah ilmiah. Wah, Pres, ini mah karakteristik Fosei. Ya, ini karakteristik Fosei. Ini tagline Fosei. Iya, tagline Fosei. Tapi tagline itu bukan hanya sebatas tagline. Indonesia maju bukan hanya sebatas tagline pemerintahan saat ini, Indonesia maju. Tapi Indonesia maju itu melahirkan adalah cerminan dari visinya, visi misi, nanti turunannya ke program di setiap kementerian gitu ya. Jadi dari tagline itu melahirkan kerja, melahirkan pergerakan, begitu organisasi. Nilai-nilai ini itu melahirkan sifat dan karakter yang harus dicapai kayak gitu. Wah, dakwah ilmiah harus seperti apa gitu. Dan ini bukan hanya untuk organisasi, tapi kita karena sekarang berbicara mengenai sumber daya manusia atau sumber daya insan, ini berkaitan dengan personal teman-teman sendiri kayak gitu. Personal saya sendiri, personal Pak Horin, personal Pak Horkom gitu ya, semuanya membentuk nilai-nilai ini ada di dalam diri kita. Apa aja sih yang harus dibentuk misalkan dalam diri kita? Jadi nilai-nilai ini teman-teman, ini goalsnya teman tadi. Dari panjangnya mekanisme pengkaderan yang dibuat oleh Recording in progress. Terlalu fanatis terhadap golongan tertentu, akhirnya menyalahkan yang lain kan. Enggak, kalau Murbani itu enggak seperti itu. Kebijaksanaannya tinggi, memiliki karakter kokoh yang mandiri, kepribadian dinamis, kepekaan sosial, hubungan baik dengan sesama, dan sense of belonging terhadap visi organisasi itu sampai kapan. Makanya tadi berbicara kader itu nggak hanya sebatas teman-teman ini di sini saat berorganisasi, tapi setelah berorganisasi teman-teman jadi kader. Sense of belonging terhadap visi harus dirasakan. Walaupun nanti teman-teman mungkin ada yang ke bidang apa dulu, tapi tetap sekecil-kecil apapun adalah kader untuk mendakwakan ekonomi syariah. Sekecil-kecil dakwah yang ada diri sendiri dulu gitu ya. Setelah diri sendiri ya orang-orang sekitar kita gitu. Baru nanti memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas kayak gitu. Dakwahnya berani tampil di depan tokoh sebagai pelopor perubahan, jiwa kepemimpinan, leadershipnya ada, menjadi contoh suri tauladan bagi sesama dan orang lain, membangun diplomasi jaringan, berpikir strategis dan taktis. Wah, berat juga ya ternyata ekonomi urbani itu, berat teman-teman. Yang kita selalu gaungkan ekonomi urbani bisa, ternyata definisi ekonomi urbani itu orang seperti apa, luar biasa. Hanya kaderisasi ini tadi nggak bisa hanya sebatas pembinaan dalam program-program yang formal. Recording in progress. Kemudian berpikir ilmiah dan kayak gitu. Nah, itulah ekonomi urbani yang menjadi goalsnya kayak gitu. Pembinaan berorientasi pada pencapaian visi organisasi. Nah, ini maka kenapa penting pembinaan? Karena si pembinaan itu berorientasi pada pencapaian visi organisasi. Nah, ini alurnya ya, pembinaan kader, nanti akan tercapai kualitas ekonomi urbani. Nah, setelah itu peran kader di semua stakeholder gitu ya, di berbagai macam bidang. Ada yang mungkin yang berwirausaha, berbisnis gitu ya, ada yang di akademik misalkan
akademisi gitu ya, atau misalkan ada yang di pengambil kebijakan dimanapun itu memiliki peran gitu ya. Makanya kenapa kita diikat lagi setelah di pose itu, diikat lagi pose, karena biar satu ikatan, satu rasa pengenangan pun berada gitu ya. Karena pose itu di semua bidang teman-teman, itu ada bidang-bidang apapun itu, karyawan ada gitu ya, kemudian pembisnis ada, yang menjadi dosen-dosen ada, yang di lembaga keuangan ada, lembaga zakat ada, yang di pemerintahan juga ada kayak gitu, yang di hukum juga ada teman-teman, lengkap pun, dan akan berorientasi pada pembumian ajaran Islam di bidang ekonomi kayak gitu. Islam Berjaya kan segala tujuh. Oh nggak ke ini, ke PT-nya yang satu lagi. Oke. Terakhir ini saya coba cari contoh ya, bagaimana sih tadi pembinaan khusus yang ada di KC. Ternyata di PT yang ini nggak tercantum. Ada waktu berapa menit lagi, Pak Moderator? Oh. Recording in progress. Ya, teman-teman. Tanya jawabnya cuma 15 menit ya. Betulnya saya pengennya tanya jawab nih yang paling banyak. Tapi nanti kita sesuaikan ya dengan nih. Gak terlalu banyak juga kok ini materi. Baik Kak, jadi memang kalau misalnya ada waktu lebih banyak, nanti kita banyak di sesi tanya jawabnya. Siap. Oke. Tambah ya. Terus bukan. Apa? Bukan bu. Nah, sembari nunggu press Husni screen lagi buat teman-teman ya, ingetin lagi simak materinya, dicatat, dan juga nanti ada post test. Selain itu juga memang kalau memang ada pertanyaan silahkan disiapkan, tapi saya perhatikan ya nanti silahkan disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Selamat menyimak materi yang sangat luar biasa ini. Oke, udah kelihatan belum? Lagi loading ya? Lagi loading Kak? Belum? Udah ya? Belum Kak, masih Belum. ini, masih loading, masih hit. Udah sekarang. Nah, udah. Oke. Iya teman-teman, sini nih. Bisa dilihat, ini adalah salah satu instrumen dalam kaderisasi yang memang tadi berkaitan dengan penjagaan, pelatihan, bukan hanya pembinaan. Kalau pembinaan udah ada saya kira teman-teman di KC dalam program ini yang formal gitu ya, ada D, kemudian ada FDT, ada ROF, ya gitu. Nah di samping itu juga ada yang perlu dan bahkan mungkin dalam suatu keadaan ini lebih penting daripada yang pembinaan tadi gitu ya. Karena apa? Karena pembinaan tadi itu hanya berbatas waktu gitu, hanya beberapa hari gitu ya. D itu paling berapa hari? Paling lama D itu yang dikasih itu 1 bulan, ada satu kasih yang D-nya itu 1 bulan, tapi emang berjenjang setiap pekan gitu ya, setiap pekan 2 kali, jadi ada 8 pertemuan gitu ya, katakanlah ada 8 hari, itu paling lama tuh. Selain itu sisanya paling ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin ada yang seminggu kayak gitu kan, karena pembinaan yang memang formal itu yang kayak gitu ya biasanya. Tapi di samping itu ada pembinaan yang